Pernah nggak sih kalian kepikiran soal ini? Coba deh bayangin, apa sih yang sebenarnya menghubungin titik sempit di jalur pelayaran global, terus unit kepolisian elit yang jago banget perang kota, ditambah lagi sama ruang gawat darurat rumah sakit yang nggak pernah sepi, dan sel surya mikroskopis yang lagi diteliti di lab kampus. Kalau dipikir-pikir sekilas, hal-hal ini tuh bener-bener kayak nggak ada hubungannya sama sekali kan? Kayak potongan puzzle dari kotak yang beda-beda. Tapi di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngelihat gimana semua elemen yang kelihatannya acak ini sebenarnya dirajut sama satu benang merah yang kuat banget. Sebuah konsep fundamental yang literally ngejaga denyut nadi negara kita tetap berdetak. Dan benang merah itu adalah ketahanan nasional. Nah, tunggu dulu. Jangan ngebayangin ini cuma sekedar istilah akademis yang kaku atau slogan militer aja. Sama sekali nggak. Ketahanan nasional itu sifatnya dinamis banget. Ini tuh tentang gimana sebuah bangsa bisa siap siaga, bertahan, dan akhirnya bangkit lagi dari berbagai macam tekanan. Entah itu tekanan dari luar perbatasan kita, atau malah dari dalam negeri sendiri. Mulai dari urusan ekonomi makro di lautan lepas, keamanan di jalanan kota kita, sampai ke inovasi sains di tingkat molekuler yang paling kecil. Jadi, dari sinilah kita mulai, merangkai berbagai literatur, jurnal, dan rencana strategis buat ngeliat gambaran besarnya. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita untuk sesi kali ini. Kita bakal mulai dari skala makro yaitu geostrategi maritim Selat Malaka, terus ngebahas patroli dan kewenangan laut, masuk ke peran vital Korps Brimob, dan lanjut ke rencana strategis KKP 2025-2029. Habis itu kita bakal zoom in lagi ke keadilan hukum dan kesehatan, dan terakhir kita bakal lihat inovasi material energi terbarukan. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, geostrategi maritim Selat Malaka. Coba perhatiin angka ini, 90.000. Ini jelas bukan angka sembarangan. Ini adalah estimasi jumlah kapal yang ngelewatin Selat Malaka setiap tahunnya. Bayangin aja, ratusan kapal baja raksasa, bawa macam-macam barang mulai dari gadget yang kalian pakai sekarang sampai minyak yang jadi energi esensial dunia, melintasi perairan itu tiap hari. Skala lalu lintas yang segila ini bikin Selat Malaka jadi salah satu rute paling sibuk di planet bumi. Dan ini nih yang menarik, posisi ini secara otomatis bikin Indonesia jadi penjaga salah satu gerbang paling krusial di dunia. Nah, buat ngasih gambaran yang lebih jelas, selat ini panjangnya tuh sekitar 800 km, bentuknya mirip corong, dan di titik paling sempitnya lebarnya cuma 1,7 mil laut, atau ya sekitar 2,8 km aja. Bayangin, sempit banget kan buat ukuran kapal raksasa? Jalur yang menyempit ini nyiptain apa yang namanya choke point, atau titik sempit strategis. Setiap hari ada lebih dari 200 kapal yang lewat situ, ngangkut sekitar 16 juta barel minyak dunia per harinya. Bahkan seperempat dari seluruh perdagangan dunia, yes, seperempat dari semua barang yang diperjualbelikan di dunia ini lewat di celah sempit itu. Jadi bayangin deh kalau sampai ada gangguan, entah itu cuaca ekstrim, kecelakaan kapal, atau ancaman keamanan. Efek dominonya bakal langsung bikin ekonomi global gonjang-ganjing. Disinilah ketahanan nasional kita benar-benar diuji. Gimana caranya kita ngamanin jalur super penting ini, tapi di saat yang sama tetap ngejaga kedaulatan laut kita sendiri. Lanjut ke bagian 2, patroli dan kewenangan laut. Ngamanin laut yang super sibuk itu jelas bukan urusan gampang. Nggak ada satu instansi pun yang bisa kerja sendirian. Kalau kita lihat pembagiannya, rasanya kayak ngelihat sub-alfabet ya, banyak banget singkatannya. Kita punya Polair, yang fokusnya ke penyelidikan kejahatan di perairan, ngecek apakah suatu kejadian itu murni tindak pidana. Terus ada KPLP, yang tugasnya mirip penjaga pantai, mastiin keselamatan pelayaran termasuk kelayakan kapal. Nah, biar semuanya sinkron, ada Bakamla, yang fungsinya jadi koordinator keamanan maritim secara keseluruhan. Dan pastinya, ada TNI yang tugas utamanya ngejaga pertahanan negara dari ancaman luar. Secara birokrasi, ini emang sering dikritik karena kelihatannya tumpang tindih. Tapi, secara geostrategis, ini sebenarnya adalah pertahanan yang berlapis-lapis. Ngerti gimana instansi-instansi ini saling ngisi, itu adalah kunci buat ketahanan operasional di laut kita. Sekarang kita bergeser ke darat, di bagian ketiga, peran vital Korps Brimob. Oke, dari lautan yang luas, kita tarik fokusnya ke keamanan di dalam negeri. Kalian tahu nggak? Korps Brimob itu baru aja dapat penguatan struktur organisasi loh. Dan yang bikin takjub adalah betapa bedanya keahlian dua sayap elit mereka ini. Di satu sisi ada pasukan gegana. Mereka ini spesialisnya urban warfare atau perang kota. Kalau ada ancaman teroris, butuh tim penjinak bom, atau amit-amit ada ancaman senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir, gegana yang bakal turun tangan. Di sisi lain, kita punya pasukan pelopor. Medan tempur mereka beda banget. Mereka spesialis jungle warfare alias perang hutan buat ngadepin kelompok kriminal bersenjata, ditambah lagi mereka jago soal pencarian dan penyelamatan alias SAR dan pengendalian huru-hara yang udah anarkis. Perbandingan yang jomplang banget ini justru nunjukin satu hal penting. Ketahanan nasional itu butuh kemampuan yang super komprehensif.
Bukan cuma soal ngusir musuh dari luar, tapi seberapa cepat dan tepat kita bisa nangani krisis di dalam negeri. Entah itu di tengah gedung-gedung beton perkotaan atau di lebatnya hutan. Masuk ke bagian 4, Rencana Strategis KKP 2025 sampai 2029. Nah, kalau pasukan elit tadi ngamanin wilayah darat kita, di saat yang sama, kita juga butuh rencana jangka panjang buat ngamanin kekayaan alam kita. Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 tahun ke depan ini bukan cuma sekedar dokumen formalitas yang tebal, ini benar-benar sebuah cetak biru buat transformasi gede-gedean. Fokusnya adalah gimana kita bisa ngelola sumber daya laut secara berkelanjutan, nerapin ekonomi biru, dan negakin hukum di laut kita. Jadi intinya bukan cuma soal nangkap ikan sebanyak-banyaknya, tapi mastiin ekosistem laut tetap terjaga, standar aturan dipatuhi, dan para nelayan kita juga hidup sejahtera. Karena ujung-ujungnya, ini yang bakal nopang ketahanan ekonomi dan pangan negara kita ke depannya. Dan pastinya, buat ngewujudin visi besar itu, butuh upaya yang nggak main-main di lapangan. Coba deh lihat target operasi pengawasan buat tahun 2026 ini. Kapal pengawas ditargetin beroperasi selama 180 hari dalam setahun. Terus, pesawat patroli lebih gila lagi, targetnya 200 hari mengudara. Sementara speedboat buat ngawasin area pesisir ditargetin jalan 50 hari. Kalau dipikir-pikir, komitmen logistiknya masif banget kan? Pesawat yang terus terbang dan kapal yang patroli hampir setiap hari sepanjang tahun ini adalah cara negara buat mastiin nggak ada lagi yang namanya pencurian ikan atau perusakan ekosistem laut kita. Ketahanan maritim itu butuh mata yang selalu waspada, tanpa henti. Kita lanjut ke bagian kelima, keadilan hukum dan kesehatan. Sekarang kita zoom in lagi ke infrastruktur sipil kita, khususnya kesehatan. Kita bisa lihat dari data RSU Adiaksa di sepanjang tahun 2024 ini. Rumah sakit ini baru aja naik kelas, dari tipe C jadi tipe B. Dan kenaikan ini bukan cuma ganti papan nama doang loh, ini bukti nyata ada peningkatan kapasitas. Bayangin, di IGD-nya aja mereka secara konsisten nangani hampir ribuan pasien setiap bulan. Kalau di total nyaris 13.000 kunjungan gawat darurat dalam setahun. Realitasnya, ketahanan fisik sebuah bangsa itu benar-benar bersandar di pundak garis depan medis kayak gini, yang harus standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus kalau kita bandingin data pasien rawat jalan sama rawat inap, perbedaannya kerasa banget jomplangnya. Ada lebih dari 92.000 kunjungan rawat jalan, berbanding sekitar 6.000 kunjungan rawat inap. Visual data kayak gini tuh sebenarnya lagi cerita ke kita. Cerita soal seberapa gede tekanan dan beban harian yang harus dipikul sama sistem kesehatan kita. Puluhan ribu orang ngandelin fasilitas ini buat check up, berobat rutin, sampai pencegahan penyakit. Kebayang nggak sih, tanpa sistem kesehatan yang kuat buat nampung volume segede ini, produktivitas masyarakat pasti bakal lumpuh. Dan akhirnya ketahanan sosial kita juga bakal goyah. Nah, dari kesehatan fisik, sekarang kita beralih ke kesehatan sistem hukum kita. Publikasi akademik semacam The Prosecutor Law Review atau The ProLaw yang dikeluarin sama Kejaksaan Agung ini punya peran yang ternyata erat banget sama ketahanan nasional. Hukum yang adil itu krusial banget buat mastiin masyarakat tetap tertib dan percaya sama negaranya. Jurnal kayak The ProLaw ini ngasih ruang buat kajian konseptual dan analisis regulasi. Contoh simpelnya, gimana sih hukum harus nyikapi pelaku usaha yang izinnya lagi diproses perpanjangan, biar nggak langsung buru-buru dipidana. Dengan adanya riset yang solutif kayak gini, penegak hukum kita bisa jadi lebih adaptif dan fair. Karena sejatinya, konsistensi hukumlah yang bakal ngejaga rasa persatuan kita dan mencegah konflik dari dalam. Dan kita sampai di bagian ke-6, inovasi material energi terbarukan. Kalau tadi kita ngomongin hal-hal makro, sekarang kita zoom out sampai ke tingkat mikroskopis. Coba perhatiin kurva ini ya. Ini bukan sembarang garis ya. Ini adalah kurva suhu presisi dari eksperimen material sel surya yang lagi dikembangin sama ilmuwan-ilmuwan lokal kita. Proses pemanasan ini disebut annealing. Jadi buat nyiapin lapisan titanium dioksida di atas kaca supaya bisa jadi konduktor yang bagus buat sel surya, suhunya itu nggak bisa dinaikin asal-asalan. Harus pelan-pelan, bertahap, ditahan sebentar, terus dipanasin lagi sampai mencapai suhu kritis 500 derajat Celcius. Ketelitian tingkat dewa ini wajib banget buat ngebentuk struktur mikro yang bener-bener sempurna buat nangkep energi matahari. Abis lapisan tadi siap, para ilmuwan ini pakai metode pelapisan yang namanya silar. Kalau dilihat-lihat, prosesnya tuh mirip banget sama resep masakan yang ribet. Bayangin aja, kaca tadi dicelupin ke larutan tembaga sulfat selama 15 detik. Terus diangkat, dicuci, dikeringin pelan-pelan. Abis itu dicelupin lagi ke larutan natrium sulfida selama 30 detik. Dicuci lagi pakai metanol, terus dikeringin lagi. Dan seluruh urutan ini diulang-ulang berkali-kali. Proses ini dilakuin buat numbuhin partikel semikonduktor berlapis-lapis dalam ukuran nanometer. Gila kan? Dari proses panjang dan rumit inilah sebuah inovasi masa depan lagi dibangun pelan-pelan dari nol. Tapi,
Ya, kita harus realistis. Sains itu bukan sulap yang langsung jadi. Tahu nggak berapa efisiensi konversi daya terbaik yang didapat dari eksperimen sel surya semikonduktor spesifik ini? Cuma 0,02%. Yap, 0,02%. Setelah proses pemanasan 500 derajat yang ekstrim dan puluhan siklus perendaman bahan kimia tadi, efisiensinya masih sekecil itu. Kalau dibandingin sama panel surya komersial yang ada di pasaran, ya jelas jauh banget. Tapi disinilah letak esensinya. Angka 0,02% ini bukan kegagalan. Ini adalah batu loncatan yang esensial banget. Setiap eksperimen lokal yang ngasih hasil kecil ini bakal ngebuka jalan buat riset-riset selanjutnya. Dan dari sinilah, suatu hari nanti, kemandirian energi dan teknologi nasional yang benar-benar tangguh bisa terwujud. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, kita bisa narik satu kesimpulan penting. Ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi bangsa yang dinamis yang selalu dalam mempertahankan kedaulatannya dihadapkan oleh berbagai ancaman. Sepanjang eksplorasi kita hari ini, kita bisa lihat sendiri kan kalau ketahanan itu bukan melulu soal tentara bawa senjata di perbatasan. Ketahanan itu hidup dalam birokrasi yang ngatur 90.000 kapal di Selat Malaka. Ia hadir dalam keberanian tim Gegana yang siap bertarung nyawa di tengah kota. Ia berdetak di ruang IGD lewat para tenaga medis yang tanpa henti nyelamatin ribuan nyawa. Ia ditegakkan lewat pemikiran para ahli hukum, dan ia juga terus diperjuangkan oleh para ilmuwan kita yang lagi sibuk numbuhi kristal sel surya di dalam laboratorium. Semuanya saling terhubung, saling mengunci, dan saling menopang satu sama lain. Nah, pertanyaan buat kalian sekarang, ketika kalian mikirin soal bangsa yang kuat dan tangguh, elemen mana sih yang menurut kalian harus paling kita perhatiin sekarang ini buat mastiin masa depan kita benar-benar aman? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa lagi.